Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saudara, bulan Juni ini Gereja Betel Indonesia mengambil tema besar dampak Roh Kudus bagi keluarga. Ya. Jadi sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar tentang dampak Roh Kudus dalam keluarga. Dan minggu pertama kemarin kita sudah belajar tentang saudara kita didorong, kita diajak supaya kita semakin apa saudara? Semakin apa? Semakin apa dengan Roh Kudus? Ya? Semakin akrab, semakin dekat, semakin intim dengan Roh Kudus, saudara. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema kita sehubungan dengan hal itu, yaitu Pentakosta, ya, apa saudara? Pentakosta, keluarga yang dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keluarga yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu kita bisa baca dalam kitab Efesus pasal kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 17 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi saudara usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus supaya kita jangan menjadi orang Kristen, orang percaya yang bodoh, tetapi kita harus berusaha supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapalah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah saudara, kita akan belajar dari nas firman Tuhan pagi hari ini tentang ciri-ciri keluarga yang dipimpin atau keluarga yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Artinya saudara, kalau kita mengaku dan kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada buktinya. Ada tandanya, ada ciri-cirinya. Bukan sekedar kita bisa berbahasa roh, berkata-kata bahasa lidah, tetapi saudara, ada bukti-bukti atau ciri-ciri yang lain yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita, dan harus menjadi satu pengalaman hidup yang nyata. Bukan sekedar teori, tapi satu pengalaman hidup yang nyata, yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita yakin keluarga kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ciri-ciri ini harus ada, harus terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu cirinya? Apa itu tandanya? Yang pertama saudara, kalau kita baca tadi ayat yang ke-17 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama yang harus dimiliki, ciri yang pertama atau tanda pertama bahwa keluarga atau pribadi yang diberi Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus adalah mengerti akan kehendak Allah. Ya. Mengerti akan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan tadi, saudara, janganlah kamu bodoh. Kata bodoh ini pengertiannya maksudnya bukan seperti yang kita pikirkan atau biasa kita simpulkan. Orang yang bodoh itu orang yang ininya apa saudara? Kurang. Ya. Yang kurang ada istilah akio apa? Jongkok apa?
otak udang atau apa itulah saudara ya. Bukan itu maksudnya kata bodoh di sini. Kata bodoh di sini dipakai untuk menjelaskan bahwa orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen yang nggak mengerti kehendak Tuhan itu sama dengan orang bodoh. Ya. Oleh sebab itu kita dinasihati supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus itu pekerjaannya sekali lagi menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Tuhan. Dan juga bukan hanya saudara menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan, tapi juga Tuhan memberikan caranya bagaimana kita bisa mengetahui atau mengerti bahwa kita itu ya bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Ini perlu kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama. Bahwa Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan menyadari kita mengerti akan kehendak Tuhan. Apa sih maksud mengerti kehendak Tuhan? Tahu apa yang Tuhan inginkan. Tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita ini mengerti kehendak Tuhan artinya memberi diri kita ingin apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita yang kita ingin dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyamakan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, bukan menurut keinginan sendiri. Bukan menurut kehendak sendiri. Ada istilahnya karebe dewek. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan bertanya, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan? Apa sih yang menjadi kemauannya Tuhan? Kerinduan Tuhan dalam hidupku untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Dalam bidang apapun, dalam aspek seluruh hidup kita. Kita harus bertanya, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan? Bertanya saudara. Itu artinya kita ingin mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan kemauan kita yang kita lakukan. Bukan keinginan kita, bukan cita-cita kita yang kita lakukan. Tapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang kita jalankan, itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu namanya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah kalau nggak mengerti maka disamakan dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh juga disamakan dengan orang yang mabuk oleh anggur. Ya. Orang yang mabuk itu ya hidupnya dikendalikan ya oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dikuasai, dikendalikan oleh Roh itu. Ya dalam doa 10 hari kita sudah belajar dan mendengar itu apa artinya dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Ya, yaitu dipimpin, diarahkan, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara di sini bukannya penekanan untuk berbahasa roh, tapi hidupnya harus dikendalikan, diarahkan. Tapi kalau saudara setiap berdoa selalu berbahasa roh tapi hidupnya karebe dewek, saudara. Kemarin minggu terakhir atau doa yang terakhir, belum tentu saudara. Kita dipenuhi Roh Kudus itu. Sebab bukti dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, perintah Tuhan. Demikian juga keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, keluarga yang dipimpin oleh Tuhan, keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi semua anggotanya itu tidak hidup sekarebe dewek. Ada aturannya, ada perintahnya Tuhan. Sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang betul-betul keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang sayang sama Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup maunya masing-masing. Karebe dewek-dewek saudara. Enggak. Jadi ada aturan, ada perintah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan. Nah bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan?
Saudara, yang pertama, kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, kita membaca Alkitab. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara ingin mengerti kehendak Tuhan, caranya adalah dengan cara saudara mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari karena firman itu adalah pribadi Allah. Dalam firman ini saudara, ada nasihat-nasihat, ada keinginan, kerinduan Tuhan. Jadi kalau kita tidak suka baca Alkitab, kita nggak suka dengar firman Tuhan, kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, maka jangan berharap saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Beda dengan perjanjian lama, saudara. Seringkali Tuhan apa? Langsung ngomong kepada Musa, kepada Abraham. Abraham, kamu tinggalkan kotamu, keluargamu. Ya, nanti aku akan tunjukkan kemana engkau akan pergi. Tuhan ngomong langsung. Kepada Musa ngomong langsung. Dan seterusnya. Tapi pada zaman kita sekarang ini Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi kalau saudara tiap hari nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan Alkitab, saudara, maka yang kita akan jalani sepanjang hari itu adalah kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tidak ada yang mengarahkan kita, tetapi ketika kita, saudara, setiap pagi bangun membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan tanya sama Tuhan, apa yang hari ini harus aku lakukan Tuhan. Saudara, firman itu akan menuntun saudara, firman itu akan menyertai saudara, firman itu akan menjaga saudara. Sehingga ketika saudara mau berbuat sesuatu, Tuhan itu akan bicara melalui firman-Nya itu. Tuhan akan ingatkan kembali firman itu. Saudara, sehingga akhirnya saudara terbebas, tidak masuk dalam jebakan iblis, hawa nafsu kita, keinginan kita yang berdosa. Karena apa? Ada ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi baca Alkitab setiap hari. Siapa di sini tiap hari baca Alkitab? Atau setiap hari dengar khotbah atau renungan? Siapa di sini? Hah? Siapa di sini selalu dengar radio, televisi? Yang dicari berita hari ini apa ya? Tapi nggak pernah cari berita dari surga. Ya, beritanya perkembangan pemakzulan wakil presiden. Yang dicari perkembangannya, bagaimana kelanjutannya, ijazah palsu. Yang dicari itu saja saudara. Tapi nggak pernah cari berita dari surgawi. Sehingga nggak salah kalau hidup kita selalu digerogoti dengan rasa khawatir, takut, cemas. Karena apa? Waktu yang banyak kita berikan untuk berita dunia ini, bukan untuk berita surgawi yang menyegarkan, menyenangkan, menguatkan, menghibur kita, memberikan pengharapan di tengah situasi yang sulit ini, saudara. Tapi waktu kita banyak untuk membaca, merenungkan berita-berita dari dunia ini. TikTok, apalagi saudara. IG, apalagi. WA. Jadi sekarang saudara, pribadi kedua yang tidak pernah lepas dari hidup kita itu siapa saudara? Ini kalau ketinggalan, kira-kira saudara lanjut berjalan atau pulang dulu? Kalau istri saudara, suami saudara ketinggalan, lanjut atau pulang dulu? Kecuali kalau dibentak, baru pulang. Kalau enggak, ya langsung sudah lanjut. Tapi kalau ini sekarang ini enggak bisa lepas dari tangan kita. Bangun tidur, yang dicari apa? Bukan istrinya, bukan suaminya. Cari ini saudara. Ya, habis makan,
Yang dicari apa? HP. Mau makan, cari HP kan apa? Sambil makan, sambil tangannya bekerja, saudara. Nah kalau ini yang menjadi gaya hidup kita, saudara, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita, sehingga jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan gembala. Kok saya nggak bertumbuh-tumbuh sih? Sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi hidup saya begini-begini saja. Yang bikin itu siapa, saudara? Ya, yang bikin begitu siapa? Diri kita sendiri, saudara. Kenapa? Kita tidak berusaha bekerja keras untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi justru yang kita kembangkan adalah apa yang aku mau, apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Sehingga waktu kita habiskan untuk mengejar keinginan kita, ambisi kita, bukan ambisinya Tuhan, keinginan Tuhan. Nah kalau sudah gagal, yang disalahkan siapa, saudara? Yang disalahkan siapa? Yang dikorbankan siapa? Tuhan. Saudara, keluarga yang dipimpin Roh Kudus, keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Kalau sudah lihat selanjutnya, konteks selanjutnya, keluarga yang mengerti kehendak Tuhan itu keluarga yang gimana sih? Hubungan sesama anggota keluarga itu gimana sih? Ya, di Alkitab dikatakan dalam Efesus berikutnya, pasal yang sama ayat 22, hai istri, ayat 22 dikatakan apa? Hai istri, tanduklah suamimu. Begitu? Dikatakan apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri harus tunduk bukan nanduk, saudara. Sekalipun engkau punya posisi yang lebih tinggi daripada suamimu, engkau punya gaji lebih tinggi daripada suamimu, tetap saudara, kalau engkau orang yang dipimpin di Roh Kudus, engkau tetap tunduk kepada suamimu, engkau tetap hormat kepada suamimu, bukan saudara. Karena jabatan, kedudukan, kekayaan, sudah memperlakukan suami ditetapkan sebagai kepala keluarga itu oleh Tuhan. Kalau ini diputar balikkan saudara, maka kehidupan keluarga kita, keluarga yang nunggu waktunya untuk berantakan dan hancur. Dan tidak akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga itu. Kalau fungsi keluarga dibalik, jadi keputusan kepalanya adalah istri. Enggak, saudara. Walaupun engkau punya jabatan, punya gaji yang lebih besar, tetap saudara. Kalau engkau dipimpin di Roh Kudus, tetap harus tunduk, hormat, menghargai suami saudara. Sebaliknya suami dikatakan, hai suami, apa? Kasarilah istrimu. Begitu? Dikatakan apa? Kasihilah, bukan kasarilah. Ya. Kan banyak suami yang kasar sama istrinya. KDRT sama istrinya. Bagaimanapun dikatakan kasihilah. Karena kalau saudara membaca ayat yang terakhir, ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku apa saudara? Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suamimu. Bagaimanapun juga, saudara, artinya tanpa syarat di sini saudara. Kita harus belajar untuk melakukan itu. Ini kehendak Tuhan bagi keluarga. Kalau ingin keluargamu utuh, bahagia, tenang, saudara, bukan berarti nggak ada masalah. Bohong, saudara. Siapapun kita pasti mengalami masalah dalam rumah tangga itu, karena background pendidikan mungkin beda, pendidikan keluarga beda, mungkin dari suku yang berbeda. Pokoknya banyak perbedaan
Suami istri pun juga beda, laki perempuan itu beda. Jadi kalau di tengah-tengah perbedaan ini nggak ada masalah itu saudara, saya mau belajar kepada saudara, siapapun saudara, nggak pernah tengkar, nggak pernah ngomel, saudara, hidupnya tertawa terus saja saudara. Seneng terus saja, ada enggak saudara? Ada enggak? Kalau ada saya mau sekolah saudara. Pasti kita akan mengalami benturan itu ada. Ketidakcocokan itu ada. Proses itu harus kita jalani. Untuk kita bisa menyamakan. Saudara, saya dari Jawa Tengah. Apalagi lama di Jogja 4 tahun. Masakannya Jogja itu apa saudara? Manis. Cirebon itu dekat laut. Gudangnya garam. Semua masakan asin. Kecap asin paling banyak di mana? Cirebon. Saya mengenal kecap asin juga di Cirebon itu juga karena kejebak saudara nggak tahu, dianggap semua kecap itu sama. Jadi makan asparagus ya saudara ya. Jadi sama teman saya almarhum Bambang Utomo itu kita tertawa terbahak-bahak karena apa saudara? Nggak tahu. Kalau saya pengalaman pertama saya nasi lengko di Gang Pagongan itu saudara, dulu ada susu murni di situ ya. Di situ kalau pagi itu jualan lengko. Ya saya makan di situ. Karena kecapnya itu enggak ada labelnya saudara, polos saudara. Sehingga karena warnanya hitam ya itu kecap, ternyata kecapnya kok memang agak encer ya. Saya curiga kok kayak encer. Tak kasih banyak saudara. Ternyata asin, jadi saya bilang, Bu ini kecap apa kok asinnya gini? Kecap asin, loh kecap manisnya mana? Saudara, jadi enggak jadi makan saudara. Kemudian sore harinya diajak majelis Isal Masih saudara makan empal di depan pemuda itu saudara, toko manjur atau apa sih itu, toko apalah saudara. Ada toko obat di situ saudara. Ya. Makan empal juga asin. Saya tanya sama Ibu Ertintan sama majelis. Di sini itu semuanya asin ya. Asin ya. Makanya tiap hari kebun binatang keluar semua di sini. Ngomongnya itu kebun binatang terus. Kenapa? Makannya itu asin semua. Dan minum teh juga enggak ada yang manis, semuanya pahit. Saya bilang orang Cirebon medit-medit. Ya. Namu kemana aja kok pahit. Ya. Baru dikasih tahu. Ya minta yang manis baru, kalau minta baru dikasih. Kalau enggak minta itu pahit semuanya. Oh begitu. Ya, jadi baru tahu saudara. Saudara, proses untuk menyamakan kesukaannya, saudara, itu butuh proses. Kalau enggak, saudara, ribut. Jadi saudara, yang pertama kita harus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan caranya tadi yang pertama, baca Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Yang kedua, dengan berdoa. Berdoa dengan Tuhan. Kalau berdoa itu dua arah, saling ngobrol. Kita cerita sama Tuhan, Tuhan meresponi, Tuhan menjawab. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan juga akan kasih tahu kepada kita. Yang ketiga, seringkali juga Tuhan bicara supaya kita mengerti kehendak-Nya itu dengan peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, sehingga kita akhirnya sadar, oh iya, ternyata dengan peristiwa ini Tuhan maunya begini. Ya. Jadi musibah masalah itu tidak selalu buruk saudara. Kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk bicara. Supaya kita ngerti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Kenapa kita dibikin gagal usaha ini? Usaha itu gagal, usaha ini gagal. Kenapa? Bukannya itu kehendak Tuhan untuk hidup kita. Sehingga kita memutuskan, oh ya kalau begitu saya mau ikut Tuhan. Mau ikut jalan Tuhan. Tadi pagi saya cerita, ya saya bilang Ibu Wiwi pernah tanya sama saya, Pak Pur kalau anak jadi pendeta boleh enggak? Saya bilang ya kalau itu kehendak Tuhan kenapa tidak? Silakan saja. Dan ternyata Tuhan dengar doanya Bu Meme, pertanyaan Bu Meme. Dengan anak kami yang kedua, Jonathan.
Ketika kami ketemu, dia mau cerita, saya pikir mau cerita tentang pacar atau mau pasang hidup gitu, enggak aja. Dia cerita, gimana, Mi, aku mau keluar, mau resign dari pekerjaan. Hah? Memang ada masalah? Enggak, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Hah? Saudara, baru setahun saudara. Baru setahun bekerja, dia cerita begitu. Saya tanya sama dia, kamu sudah berdoa? Saya bilang, udah sebulan deh. Sebulan berdoa sungguh-sungguh, kalau perlu puasa, sungguh-sungguh. Cari kehendak Tuhan. Bukan karena emosi. Saya senang, si papi senang. Ya, papi senang. Tapi jangan karena orang lain, karena siapa, tapi coba kamu berdoa dengan sungguh-sungguh berpuasa. Cari kehendak Tuhan. Kalau itu betul, itu adalah kehendak Tuhan, ya silakan. Saudara, dan dia lakukan. Ya, dilakukan itu dan walaupun perusahaannya dia katakan jangan Duk, jangan. Ya. Diulur-ulur waktunya. Akhirnya Jonathan, pokoknya bulan Januari saya harus keluar. Saudara. Ya. Saya punya teman sudah, dia jadi seorang pemimpin di situ juga. Dipanggil oleh pemimpin yang lainnya. Istilah untuk membujuk Jonathan supaya jangan keluar. Dia cerita begini, ya, Joe minta berapa sih? Minta gaji berapa? Ya saudara. Karena apa? Joe ini diproyeksikan untuk nanti menduduki satu jabatan tertentu di situ yang baik. Ya. Sehingga selama dia di situ itu saudara, dia disayangi oleh ya istilahnya direksi-direksi di situ. Ya. Sehingga ketika dia menyatakan keluar, diulur-ulur waktunya sehingga dia akhirnya membuat keputusan, pokoknya boleh nggak boleh saya keluar bulan Januari. Saudara, dan teman saya ini menceritakan hal itu. Ya. Nah, saudara, tapi karena dia merasa panggilan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, jadi nilai uang itu tidak dipikirkan lagi. Kenaikan gaji enggak dipikirkan lagi, posisi yang sedang direncanakan itu enggak dipikirkan lagi. Kenapa? Dia mengerti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Sehingga pada masa almarhum istri saya masih hidup tanya, Jo, dapat gereja sama pura gimana? Ya jauh lah Mi. Jauh maksud itu ya dibanding pekerjaan Tuhan nilainya itu lebih kecil. Ya, tapi gimana? Ya karena panggilan Tuhan ya dinikmati saja katanya saudara. Dinikmati saja. Jadi saudara kalau mengerti kehendak Tuhan, dia mau bayar harga. Nah saudara demikian juga kita saudara. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan dan mau hidup dalam pengertian dan menurut kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, ya memang ada harga yang dibayar. Saya bos loh, suami saya enggak bekerja, suami saya penghasilan lebih kecil. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimanapun keadaannya, kita harus tunduk, hormat. Demikian juga sang suami, bagaimanapun keadaan istri, harus dikasih bukan dikasari. Ini kalau kita mau keluarga kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dan juga contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang-kadang memang saudara, kalau menurut daging kita itu enggak enak. Menurut kehendak Tuhan itu enggak enak. Untuk mengampuni keluarga kita yang berbuat salah, itu enggak enak. Ada perasaan enggak terima, enak aja. Ya. Tapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, saudara, maka kita juga harus melakukan hal itu, yaitu memberikan pengampunan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, saudara. Jadi, saudara, coba renungkan baik-baik. Apakah saya berusaha berupaya
dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mengerti kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kalau enggak, saudara, bukan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, saudara, Tuhan tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan tidak akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena apa? Karena kita maunya sendiri. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalau sudah berdoa sama Tuhan dan yakin itu adalah kehendak Tuhan, jalani. Apapun terjadi, jalani. Termasuk memilih pasangan hidup. Kalau sudah yakin ini adalah pemberian Tuhan, jalani apapun terjadi. Ya. Enak enggak enak dijalani. Jangan nanti ada apa-apa pulang ke rumah, ke orang tua masing-masing. Enggak boleh. Apapun terjadi, kalau sudah dibuat keputusan dan yakin itu adalah kehendak Tuhan, saudara, jalani. Kenapa? Kita ini hidup di tengah dunia yang memang tidak, sesungguhnya tidak tempat kita. Dunia ini sudah dalam kutuk Allah. Dosa, kejahatan ada di dunia ini. Kalau kita mengalami hal itu sudah enggak aneh. Saudara, oleh sebab itu apapun yang terjadi, jalani saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bukti bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara, yang kedua, yaitu kita harus menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, keluarga yang memuliakan Tuhan. Ayat 19 dikatakan di sana. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sana? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ciri yang kedua, tanda yang kedua, keluarga yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita, saudara, untuk kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi prioritas utama dalam kehidupan kita, keluarga kita, melalui hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hasil akhir dari semua aktivitas kehidupan kita, itu harus ujungnya memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hasil akhir itu harus menyenangkan, menyuakan hati Tuhan. Jadi bukan kita lakukan supaya aku untuk diri kita sendiri. Jadi keluarga yang dipimpin Tuhan, keluarga yang mendapatkan Tuhan segalanya. Ya. Keluarga yang mau menyenangkan hati Tuhan. Keluarga bukan hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Tapi semua dilakukan itu hasil akhirnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, kita ikut enggak hasilnya, saudara? Ikut enggak? Ya pasti kita akan ikut, saudara. Menikmati hasil kemuliaan dari Tuhan itu, saudara. Ya, sehingga kami buat keputusan dimanapun kalian berada, harus melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya. Yang penting ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak mau dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kita dipanggil untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia. Saudara, jadi hal kedua yang harus kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Bukan memalukan nama Tuhan. Gimana keluarga kita? Gimana hidup kita, saudara? Memuliakan nama Tuhan atau memalukan nama Tuhan?
Nama Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan, dimegahkan, atau semakin dijauhi, dihindari orang. Kenapa? Manusia melihat kita. Betul, orang Kristen punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dilihat dari apa? Buah kehidupan kita. Dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu menggambarkan kita punya Tuhan atau tidak. Itu yang dilihat orang. Saudara, orang tidak akan mengenal Tuhan kalau kita tidak menyatakan, mempresentasikan Allah dalam hidup kita. Tapi orang akan melihat Tuhan dan orang Kristen itu benar. Kenapa? Melihat cara hidup orang Kristen itu benar. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama renungkan kalau kita ingin keluarga kita, keluarga yang dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, keluarga yang sungguh-sungguh menempatkan pribadi Tuhan itu di atas segalanya. Kira-kira kalau saya begini, Tuhan dimuliakan enggak ya? Tuhan ditinggikan enggak ya? Tuhan dimegahkan enggak ya? Coba saudara tanya itu. Kalau saya melakukan ini, tindakan ini, kira-kira hasil akhirnya itu apa ya? Nah kalau itu kita lakukan saudara, percayalah saudara, kehidupan kita, kehidupan yang akan terus diwarnai dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan Roh Kudus itu saudara. Jadi firman Tuhan katakan tadi, supaya kita memuliakan Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, jadi bukan hanya bibir, tapi dari hati yang keluar ke bibir, saudara. Sehingga pujian kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saudara memasak, pada saudara setrika, pada saat saudara ngepel, pada saat saudara di jalan. Saudara, apa yang kita lakukan? Memuliakan nama Tuhan atau ngomel-ngomel? Gerutu, atau memuliakan nama Tuhan. Saudara, tip yang ada di mobil saudara itu diisi dengan lagu-lagu apa saudara? Di tangan kanan racun, tangan kiri apa saudara? Madu atau racun saudara ya? Atau saudara diisi dengan lagu-lagu rohani. Saudara, itu kita bisa melihat. Kenapa? Ini adalah ciri dan tandanya. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus tapi hidup saudara penuh dengan caci maki, penuh dengan sungutan, omelan, enggak pernah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, tanda tanya saudara, apakah betul saudara dipenuhi Roh Kudus? Ya, kalau betul percayalah saudara, itu pasti beda. Yang ketiga, tanda atau ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus atau keluarga yang dipenuhi Roh Kudus adalah keluarga yang mengucap syukur. Ayat 20 dikatakan di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Memang ini enggak mudah, bukan berarti enggak bisa. Ada tulisannya segala sesuatu saudara. Kalau mengucap syukur lagi diberkati, gampang ya. Tapi kalau dalam situasi yang sulit, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, gimana saudara? Saudara, mau keluar dari mulut itu susah. Sampai saya bilang, Tuhan, ini terlalu berat Tuhan. Terlalu berat, susah Tuhan. Ya. Tapi saya ingat janji Tuhan. Tuhan tidak akan memberi pencobaan masa melampaui dari kekuatan kita. Filipi dikatakan, aku sanggup, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi sekali lagi saya bilang sama Tuhan, saya tahu Tuhan ini sangat-sangat berat. Tapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Supaya saya bisa bersyukur.
bahwa engkau tidak salah membuat keputusan yang Tuhan kerjakan. Yang begitu mendadak, yang enggak pernah saya bayangkan dan pikirkan. Tahu begitu saja. Tahu begitu diem saja. Saudara, tapi dengan ayat firman Tuhan ini saudara, saya diajak untuk belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang memang butuh proses. Kadang-kadang kalau ingat ya saudara, ya sedih nangis ya saudara. Kalau lagi makan, bareng anak-anak, ya pasti ada yang hilang. Ya tapi ya itulah saudara kehidupan yang harus kita jalani. Ya, jadi harus kita berusaha untuk, ya tadi, kalau saya mau dipimpin Roh Kudus ya saya harus bersyukur untuk apa yang sedang terjadi ini. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan yang terbaik, memberi yang terbaik buat keluarga kami. Sekalipun sekali lagi itu bukan perkara yang mudah, tetapi bukan berarti nggak bisa. Ya, maka saya berusaha dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau bukan Tuhan yang memampukan saya nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan katakan bisa. Bisa. Asal engkau mau, bisa. Jadi saya belajar mau. Ya, walaupun kadang-kadang ya ingat ya saudara. Kata Pak John 6 bulan katanya, kalau itu bisa katanya sudah bagus. Ini baru sebulan. Jadi ya masih naik turun begitu saudara. Tapi saya belajar. Ya. Makanya doa saudara itu luar biasa. Ya. Saudara mengucap syukur. Karena apa? Percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak salah membuat keputusan dan buat apa yang dia lakukan buat setiap pribadi kita. Asal kita mau dipimpin dia, walaupun seolah itu situasi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat enggak enak. Tapi di balik itu, peristiwa itu saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah ini masalahnya saudara. Aku belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa berdiri kepada saudara. Ya, saya mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Rencana Tuhan di balik semuanya itu, kebaikan Tuhan itu akan kami alami dan rasakan itu, saudara. Jadi yang ketiga tadi, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena apa saudara? Roh Kudus membantu keluarga bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang melakukannya. Saudara, memang hari ini kita nggak tahu kebaikan Tuhan itu apa ya di balik semuanya ini. Saudara, tapi yang pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita apa saudara? Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Tuhan pasti akan melakukan hal itu dan menggenapi hal itu. Dan kita akan diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya, saudara. Dan saya percaya hal itu. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah-marah ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala sesuatu karena itu dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak saudara, di balik semua itu, pasti Tuhan punya sesuatu di balik itu. Rencana yang luar biasa yang mungkin saat ini kita belum bisa tahu dan memikirkannya itu karena mungkin kita masih diliputi dengan rasa kesedihan, kekecewaan mungkin. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti dia tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik atas kehidupan anak-anaknya yang mau melakukan kehendaknya. Dengan cara hidup bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang keempat, yaitu merendahkan hati. Ayat 31 dikatakan di sana,
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga kita untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Mereka yang rendah hati menempatkan diri berada di bawah naungan kasih dan berkat Allah. Saudara, jadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang memiliki sikap rendah hati, tidak sombong. Baik punya apa-apa maupun enggak punya apa-apa. Tetap rendah hati. Ada orang yang enggak punya apa tapi tinggi hati, saudara ya. Ada yang tinggi hati. Suatu hari, saudara, ini di hotel lama, saudara. Ada seorang anak Tuhan. Ada orang yang ngasih 10.000, saudara. Ini apa 10.000 ini? Apa ini 10.000 ini? Dibuang, saudara. Karena ada orang jemaat juga yang ngasih itu nolnya tambah 1, saudara. 100.000. Ada orang yang ngasih 10.000 dibuang, saudara. Ini orang sombong sekali, saudara. Hidup yang berdasarkan belas kasihan orang tapi 10.000 enggak dianggap, saudara. Yang dianggap itu gambar yang merah itu. 100.000, saudara. Saudara, ya ditunggu orang itu saja, orang lain enggak ditunggu-tunggu. Kalau datang tanya, si A datang enggak? Kenapa? Dia ngasih 100.000, saudara. Yang ngasih 10.000 enggak ditanya, saudara. Ada orang miskin tapi sombong. Tapi ada orang kaya enggak sombong, rendah hati, tetap rendah hati. Kenapa? Sadar bahwa semuanya itu bukan dari hasil kekuatan sendiri, usaha sendiri, tapi karena Dia. Kalau kita diberi kekayaan, kelimpahan, itu anugerah Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, saudara. Nah, keluarga yang dipimpin dan dipimpin Roh Kudus, keluarga yang rendah hati. Walaupun dia punya sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan, tapi dia sadar bahwa itu semuanya bukan karena dirinya, tapi karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada kita. Dan orang yang rendah hati dikatakan tadi akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya digambarkan seperti Amsal 22 ayat 4. Coba bisa ditayangkan itu. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa, saudara? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini satu gambaran tentang pemeliharaan Allah yang begitu sempurna atas kehidupan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara nggak perlu takut dengan situasi dunia sekarang ini, saudara. Selama kita rendah hati dan takut akan Tuhan, artinya mau mengikuti kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, jangan takut, saudara. Tentang situasi dunia saat ini. Krisis yang terjadi sekarang ini begitu luar biasa. Sehingga gelombang PHK begitu luar biasa. Jumlah lulusan orang kuliah, orang sekolah semakin hari semakin bertambah, tapi jumlah pengangguran juga semakin apa, saudara? Bertambah, sehingga ketika ada lowongan pekerjaan, saudara, lihat di TV enggak, saudara? Ratusan ribuan orang antri, sampai ada yang pingsan. Kenapa? Berebutan ngelamar pekerjaan, saudara. Tapi saudara, kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak perlu takut, saudara. Ini pengalaman kami, saudara. Punya anak 4, selesai kuliah, enggak ada yang nganggur. Langsung ada dapat pekerjaan. Saudara, bahkan ini yang terakhir ini yang di China yang lagi belajar ini, saudara. Dia belum selesai tapi sudah diteleponi, saudara. Nanti di sini ya, gajinya segini ya. Nanti saya tambahin lagi, saya kayak gratisan ini ya, saudara. Kemarin lagi, ditelepon lagi, Pi nanti hari ini ada wawancara. Ya. Saudara, belum selesai sudah banyak antrian pekerjaan. Sedangkan saudara, orang begitu susah mencari pekerjaan. Ini orang, saudara, banyak yang telepon supaya
Dia bisa masuk ke dalam usahanya dia, pekerjaan dia. Pokoknya saudara jangan takut. Selama kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, Tuhan yang akan mengatur. Saudara, kenapa dikatakan tadi? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Orang lain bingung menghadapi dunia ini. Percayalah Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan. Tuhan akan pelihara saudara sedemikian rupa. Ya. Tuhan akan pelihara kehidupan anak-anak saudara. Tuhan berkata anak cucu kita tidak akan apa? Minta-minta. Enggak. Akan Tuhan pelihara. Bagi siapa? Hanya orang yang rendah hati yang takut akan Tuhan pelihara. Orang yang hidupnya mau saudara dipimpin dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bukan berarti enggak ada masalah. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kemenangan. Karena ada kuasa di dalam kuasa Roh Kudus itu, saudara. Oleh sebab itu saya berdoa, jemaat di tempat ini bukan sekedar mingguan datang kepada Tuhan. Jadi orang Kristen-Kristenan saja. Tapi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mau mengerti kehendak Tuhan. Hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam keadaan susah, keadaan sulit, keadaan sepi usahanya. Gak usah ngomel-ngomel. Gak usah marah-marah dengan karyawan, pembantu dan sebagainya. Saudara, berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Dan jaga hati kita. Tetap melekat sama Tuhan. Percayalah saudara, ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Saudara, enggak selamanya seperti ini. Tuhan bisa mengubah situasi yang sulit menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya kehidupan kita akan diberikan terus kekuatan. Sehingga melalui proses demi proses itu Tuhan menambahkan kekuatan kita. Terus menambah kekuatan kita sehingga saudara kita akan terus dibawa naik lebih lagi, lebih dewasa lagi. Sehingga kita akhirnya menjadi orang Kristen yang seperti Paulus katakan, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah kalau ini terjadi saudara, siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Siapa yang bisa mengalahkan Paulus? Enggak ada saudara. Penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, enggak ada yang bisa menghancurkan dia. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan. Dia dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan itu penuh dalam kehidupan Paulus. Doanya enggak dijawab. Ketika dia berdoa supaya duri dalam dagingnya. Dia berdoa 3 kali dan Tuhan enggak jawab. Dia enggak kecewa. Dia enggak mutung. Dia tetap melayani Tuhan sampai selesai. Sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Dan saya berdoa saudara tidak kecewa sama Tuhan. Ketika ada sesuatu terjadi hidup saudara. Setia sampai akhir. Kenapa? Kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. 4 hal ini biarlah saudara menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah saya betul dipimpin Roh Kudus? Saudara, cirinya, tandanya 4 hal tadi. Yang pertama tadi apa saudara? Masih ingat? Yang pertama apa? Mengerti kehendak Allah. Yang kedua, apa? Yang kedua, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang keempat, kerendahan hati. Kalau 4 hal ini ada, percayalah saudara, bahwa Anda adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar saudara bahasa roh, tetapi bukti nyata adalah gaya hidup saudara. Itu bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi. Gak bisa disangka lagi. Melalui tindakan hidup saudara, gaya hidup saudara. Tuhan berkati, mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita naikkan pujian tadi. Roh Allah yang hidup penuhiku.